Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, di episode sebelumnya kita membahas terbunuhnya Dajjal, masa keemasan Islam bersama Nabi Isa dan Imam Mahdi, serta kehancuran Ya'juj dan Ma'juj. Kini, kita memasuki fase yang lebih mendebarkan. Wafatnya Nabi Isa alaihi salam, keluarnya binatang melata bernama Dabbah, dan terbitnya matahari dari barat. Nabi Isa bukanlah makhluk abadi. Beliau akan wafat sebagaimana manusia lainnya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian Isa bin Maryam akan tinggal di bumi selama 40 tahun. Setelah itu ia wafat, kaum muslimin menyolatkannya, lalu dimakamkan. Imam Ibn Katsir menjelaskan, wafatnya Nabi Isa adalah penyempurna misi beliau. Ia turun ke bumi bukan membawa agama baru, melainkan menegakkan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya, beliau wafat sebagaimana manusia. Ada riwayat yang menyebutkan, beliau akan dimakamkan di Madinah, di samping makam Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Meski sebagian ulama menganggap riwayat ini lemah, mayoritas ahli tafsir menyebutkan, wafatnya Nabi Isa akan menjadi salah satu tanda besar semakin dekatnya hari kiamat. Setelah wafatnya Nabi Isa, dunia mulai dipenuhi dengan kemaksiatan kembali. Di saat itulah, keluarlah Dabbah, binatang melata yang sangat aneh yang tidak pernah dilihat manusia sebelumnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan untuk mereka seekor binatang dari bumi, yang akan berbicara kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak meyakini ayat-ayat kami. Quran Surat An-Naml ayat 82. Ulama berbeda pendapat mengenai bentuk Dabbah. Ada yang mengatakan tubuhnya setengah hewan, setengah manusia. Ada yang menyebut ia mirip unta yang besar sekali. Imam Qurtubi berkata, hakikat Dabbah adalah makhluk yang Allah ciptakan sebagai tanda besar kiamat. Tugasnya menyingkap iman dan kufur manusia. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, Dabbah akan keluar lalu memberi tanda pada wajah orang beriman hingga wajah mereka bersinar seperti bintang, dan menandai orang kafir hingga wajah mereka hitam legam. Maka di hari itu tidak ada lagi iman yang bermanfaat bagi orang yang baru saja beriman. Dabbah menjadi pemisah jelas siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang kafir. Setelah keluarnya Dabbah, maka tanda besar berikutnya adalah terbitnya matahari dari barat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga matahari terbit dari barat. Maka ketika manusia melihatnya, berimanlah semua orang di muka bumi. Tetapi pada saat itu iman seseorang tidak lagi bermanfaat jika sebelumnya ia tidak beriman atau tidak berbuat kebaikan dari imannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Nawawi menjelaskan, terbitnya matahari dari barat adalah tanda tertutupnya pintu taubat. Tidak ada lagi yang diterima setelah itu. Sebagaimana firman Allah, pada hari datangnya sebagian tanda dari Rabb-mu, tidaklah bermanfaat iman seseorang bagi dirinya jika sebelumnya tidak beriman atau tidak berbuat kebaikan dari imannya. Quran Surat Al-An'am ayat 158. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menambahkan, inilah penutup amalan, barang siapa hidup setelah matahari terbit dari barat, maka ia hidup dalam keadaan tertutup baginya pintu ampunan. Para ulama menyebutkan adanya keterkaitan. Wafatnya Nabi Isa, menghilangnya kepemimpinan ilahi di bumi. Keluarnya Dabbah, penegasan iman dan kufur manusia. Terbitnya matahari dari barat, penutup pintu taubat. Inilah fase di mana bumi semakin mendekati kehancurannya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, dari sini kita belajar. 1. Kematian adalah takdir semua makhluk, termasuk Nabi Isa. 2. Iman harus dipupuk sejak sekarang, jangan menunggu tanda besar kiamat. 3. Pintu taubat akan tertutup, maka siapa yang menunda-nunda bisa jadi tidak sempat kembali. Episode berikutnya, insya Allah kita akan membahas hempasan besar terakhir sebelum kiamat.
api dari Yaman, kehancuran alam semesta, dan tiupan sangkakala pertama. Semoga Allah menguatkan iman kita, menutup hidup kita dalam husnul khatimah, dan menyelamatkan kita dari fitnah akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab.